Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Lukman Toro. Semoga kalian selalu tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan baik dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tarikh atau sejarah Islam di kelas 10. Pada bab 1 ini kita akan mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Kalian pasti tahu, tapi belum pernah berjumpa. Oke teman-teman semuanya, pada kali ini sebelum kita membahas bagaimana dakwah Nabi Muhammad di kota Makkah, kita akan mengetahui terlebih dahulu kondisi sosiokultural kota Makkah khususnya sebelum Islam datang. Nah, berdasarkan peta geografis kota Makkah ini terletak di Jazirah Arab. Nah, kota Makkah ini dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran tinggi. Di antaranya ada Gunung Kaikaan, kemudian Al-Batah dan Abu Qabis, serta dataran tinggi Ma'lah. Selanjutnya, Makkah ini terletak di antara kerajaan Persia dan kerajaan Rom, atau kalau dulu sering kita sebutnya Romawi. Selanjutnya, di sekeliling Ka'bah ini dihuni oleh suku Quraisy pada waktu itu. Nah, ini adalah gambaran peta Jazirah Arab khususnya, dan di sana ada kota Makkah, kemudian ada Riyadh, Qasim, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihatnya sendiri. Selanjutnya, apabila kita melihat dari peta sosialnya, kebanyakan masyarakat kota Makkah sebelum Islam datang, mereka ini kurang begitu baik. Hal ini terlihat dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Yang pertama, mereka sering membunuh bayi perempuan yang baru lahir karena mereka beranggapan bila memiliki bayi perempuan itu dianggap sebagai sebuah aib. Kemudian yang kedua, memperlakukan perempuan tidak manusiawi, entah dijadikan budak ataupun sebagai penghibur para lelaki. Selanjutnya, yang ketiga adalah sistem perbudakan secara turun-temurun. Pada waktu itu, kota Makkah masih cukup menjunjung tinggi atau masih menganut sistem perbudakan. Alhamdulillah pada saat ini sudah tidak ada lagi. Kemudian yang keempat, para budak tidak mendapatkan gaji. Selain mereka dipekerjakan, mereka juga tidak mendapatkan gaji. Yang kelima, mata pencaharian rata-rata penduduk kota Makkah sebagai pedagang, pengembala kambing, kemudian beternak dan berburu. Mereka mata pencaharian masyarakat kota Makkah di beberapa bidang tersebut. Kemudian bila kita lihat
masyarakat kota Mekah pada waktu itu adalah suku Quraisy. Kemudian 3 suku Arab yang pernah mendiami kota Mekah, diantaranya ada Arab Baidah. Nah, kaum Arab terdahulu yang tidak ditemukan jejak sejarahnya. Sampai saat ini Arab Baidah ini berasal dari mana, kemudian keturunan dari siapa, tidak diketemukan sejarahnya. Kemudian peninggalannya juga tidak diketahui. Selanjutnya ada Arab Aribah, yaitu kaum Arab keturunan dari Ya'rib bin Yasjub bin Qothan, atau disebut Arab Qothaniyah. Selanjutnya yang ketiga ada Arab Masta'ribah, atau kaum Arab keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam, atau disebut Arab Adnaniyah. Yang berikutnya adalah paham keagamaan masyarakat kota Mekah sebelum Islam. Yang pertama adalah mereka sering melakukan dengan mengundi nasib. Ya, mengundi nasib yang mereka lakukan menggunakan al-azlam, atau batang anak panah untuk menentukan pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau tidak. Contohnya, dalam sebuah tempat itu diberi 3 batang anak panah. Yang diberi ketiga anak panah tersebut diberi tulisan ya, tidak, atau yang satunya kosong. Biasanya mereka menggunakan batang anak tersebut untuk menentukan apakah pekerjaan itu harus dilakukan atau tidak. Apabila yang keluar ya, maka dia melaksanakannya. Apabila tidak, maka mereka tidak akan melaksanakannya. Apabila yang keluar ini kosong, maka mereka akan menunda pekerjaan tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah menyembah batuan. Apabila mereka menemukan batu yang berbentuk bagus, maka akan mereka sembah-sembah atau membentuk batuan tersebut menjadi lebih bagus. Selanjutnya, tahayul dan khurafat. Nah, masyarakat kota Mekah dan Arab pada umumnya pada waktu itu sering meminta bantuan kepada paranormal untuk memberikan pendapat atau putusan tentang urusan agama. Selain mereka tetap beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, mereka juga tetap meminta bantuan paranormal untuk memberikan sebuah pendapatnya. Kemudian yang keempat adalah menyembah berhala, atau sering disebutnya paganisme. Masyarakat Arab meletakkan berhala di sekeliling Ka'bah yang dilakukan pertama kali oleh Amru bin Luhai, dan masing-masing berhala biasanya diberi nama. Nah, selanjutnya mereka juga sering menyembah benda-benda langit. Nah, masyarakat yang menyembah benda-benda langit biasanya disebut sebagai agama Syafi'in. Kemudian yang keenam, mereka juga sebagai masyarakat yang menyembah api. Masyarakat yang menyembah api disebut agama Majusi, dan beranggapan api memiliki kekuatan serta dapat memberikan pertolongan. Sedangkan apabila kita lihat dari segi akhlak atau moral buruk masyarakat Arab, yaitu mereka sering melakukan judi atau sering disebut al-maisiru. Selain itu, mereka juga sering minum minuman keras atau khamr, bahkan sampai mabuk.
Yang ketiga, mereka juga suka berzina. Dan bahkan mereka juga membunuh untuk berebut kekuasaan. Yang selanjutnya, mereka juga sering menyembah berhala. Dan sistem perbudakan atau jual beli budak masih tetap mereka. Di samping moral atau akhlak buruk masyarakat Arab, mereka juga memiliki moral yang baik pada saat itu, khususnya sebelum Islam datang. Yang pertama, mereka dikenal sebagai bangsa yang jujur, kemudian sangat menghormati tamu, selalu menepati janji, berani, tangguh, pantang menyerah, dan pantang direndahkan. Mereka juga menghormati bulan-bulan haram atau bulan suci. Kemudian haram menikahi ibu kandung dan anak sendiri. Selanjutnya, mereka selalu berkumur dan membersihkan hidung. Dan mereka juga bersiwak, beristinja, dan memotong kuku. Melakukan khitan untuk anak laki-laki, dan yang masih tetap berlaku adalah potong tangan bagi para pencuri. Oke teman-teman, itu sekilas yang saya sampaikan terkait kondisi sosiokultural kota Mekah sebelum Islam. Bagaimana kelanjutan kisahnya dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah? Kita tunggu video selanjutnya. Pesan saya, hidup sekali, hidup yang bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan apabila kalian merasa cukup bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, sampai ketemu pada video berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.